Halo guys, kembali saya Timothy di sini dari channel Timothy Agecok. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang rem Innova Ribbon. Ini topik yang lumayan hangat ya, karena rem Innova Ribbon itu kelemahannya getar-getar. Tapi kali ini kita nggak bahas getar-getar, kita bahas tentang kalau misal kalian punya Innova Ribbon, kalian mengalami rem itu kalau kalian rem dia lari ke sebelah, ke kanan atau ke kiri, ke satu arah. Lalu yang kedua, kalau misal kamu punya Innova Ribbon, kalian remnya itu nggak balik, jadi kayak ngerem terus. Atau yang ketiga, kalau misal kalian rem itu bunyi cetek-cetek, nah kalian mesti ikutin video ini dari awal hingga akhir. Nah, nanti akan saya ceritain gimana cara ngeceknya, tips dari saya pengecekan pengereman itu seperti apa. Nanti kalian bisa ikutin video ini dari awal hingga akhir. Jadi Innova ini itu kemarin setelah 1 tahun run stopnya udah getar lagi. Jadi kalau misal kalian pakai run stop biasanya itu sebenarnya lumayan awet, cuma memang lebih awet dibanding dengan original ya, cuma tetap masih getar ya. Jadi apalagi kalau misal kalian melewati dalam kondisi hujan. Jadi mobil ini kemarin saya bawa ke stat tire, lalu saya cekin bagian pengeremannya dan juga saya cekin kampasnya, karena saya ada stok kampas rem Brembo. Jadi saya cekin ke sana, lalu dicek ternyata remnya itu udah getar, lalu kampasnya juga udah tipis. Nah, jadi kok tips dari saya, kalau misal kalian bawa ngecek ke pengereman, lebih baik kalian bawa ke bengkel yang bisa bubut, supaya nggak 2 kali kerja. Kalian hemat waktu, kalian hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Karena biasanya ngebubut kampas itu kalau kayak di stat tire itu dia nggak casin ongkos pemasangan kampas, karena dia casin cuma ongkos bubutnya aja, karena sama-sama bongkar dalam satu proses. Nah, kesalahan saya adalah saya nggak bawa seal kaliper rem. Nah, seal kaliper rem itu seperti apa? Itu adalah seal di bagian rem Innova, di bagian kaliper remnya, itu ada seal-seal yang nutupin piston, pin, supaya air itu nggak masuk ke dalam pengereman. Karena kalau air masuk ke dalam piston atau masuk ke dalam pintu, ya itu tadi, 3 hal itu bisa terjadi di Innova Ribbon kalian karena remnya macet. Nah, jadi saran saya ketika kalian itu bawa Innova Ribbon kalian untuk pengecekan pengereman, carilah bengkel yang bisa bubut disc brake, yang pertama. Yang kedua, kalian bawa kampas rem sendiri, dan kalian bawa stok seal kaliper rem supaya bongkarnya nggak 2 kali. Nah, tapi itu terserah kalian. Kalau kalian suka berkali-kali ke bengkel ya kalau emang hobi kalian suka bengkel ya terserah. Cuma kalau saya sih, saya lebih suka sekali jalan langsung dapat semua. Nah, jadi dari seal kaliper rem itu dia ketika gejalanya adalah ketika waktu kemarin dibongkar, itu seal kaliper rem memang udah pada kertas. Terus kalau di rem itu bunyi cetek-cetek gitu. Nah, jadi akhirnya hari ini saya udah pesen partnya. Cuman jangan dicontoh, lebih baik kalian pesen sekarang sebelum rem kalian kenapa-napa, karena kalau sampai bocor tuh ya rem kalian bisa macet dan bisa resiko paling banyak kena bisa kecelakaan lah ya. Amin-amin sih enggak. Hari ini kita akan bawa ke Ksatria untuk ganti seal kaliper rem, dan nanti saya akan sharing biayanya berapa lama, dan nanti kalian bisa cek videonya ya, dan kita lihat langsung kaliper remnya seperti apa. Nah, jadi ini before-nya ya, waktu sebelum diganti seal kalipernya itu saya ngerasa ini kalau di rem gini bunyi tek 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 gitu, terutama di jalan jelek. Tapi kalau jalan bagus sih kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak, tapi lebih jarang keluarnya. Tapi di jalan jelek itu hampir pasti keluar nih. Jadi ada bunyi-bunyi tek 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 gitu ya, dimana itu sih kemungkinan sih dari seal kaliper remnya, karena dia udah aus, udah molor, akhirnya air masuk dan bikin macet. Nah, itu penting banget guys untuk menjaga kondisi rem kalian seperti itu.
Nah, jadi ini kita udah balik dari Kosatria untuk ngetes rem. Sekarang kita coba di jalan aspal ya. Jalan ini, paving. Nah, ini suara sih hilang, tapi sebenarnya pengereman masih baik, nggak ada perubahan sama sekali. Tapi memang ngilangin suara itu dihasilkan oleh besi-besi yang berkarat. Jadi seperti piston, lalu pin kalipernya. Jadi dalam kondisi seperti ini udah terlumasi dengan baik tanpa ada air masuk. Jadi so far dah jauh lebih, dan nggak suaranya hilang, tapi memang sebenarnya fungsinya yang menjaga rem kalian supaya besok-besok tuh nggak terjadi apa-apa di jalan seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu guys. Nah, jadi hasilnya seperti itu guys untuk ganti seal kaliper rem. Hal yang simpel, nggak mahal, tapi berhubungan sama keamanan dan kenyamanan berkendara. Nah, jadi seal kaliper remnya itu saya beli di Toyota harganya kalau nggak salah 450.000. Lalu jasanya, bentar saya ambil notanya ya. Nah, lalu jasanya ini untuk jasa penggantian seal kaliper itu 100.000 guys. Jadi totalnya paling 550-an lah. Lalu karena dia bongkar-bongkar harus ganti minyak rem 75.000, sama jasa ini jasa ganti minyak remnya 75, lalu sintetik oli remnya itu 75.000 kali 2. Jadi totalnya 325.000 plus 550.000. Nah, sebenarnya itu kalau kalian itu ini kan jasa ya. Sebenarnya kalau misal kalian sekalian bubut disc brake, kalian ganti brake pad, kalian ganti seal-sealnya mungkin jauh lebih murah karena jasanya kalian nggak bayar 2 kali. Jadi menurut saya kesimpulannya, kalau kalian ngalamin rem getar di Innova kalian ya, lebih baik kalian bawa ke bengkel yang ada pengganti, ada bubut disc brake-nya. Kalian sekalian bawa kampas remnya atau brake pad-nya, lalu kalian sekalian bawa seal-nya, itu penting. Jadi supaya jasanya lebih hemat, atau part kan sama aja lah ya, kira-kira segituan juga. Nah, jadi kalau kalian mengalami hal-hal seperti yang yang saya sebutin di awal tadi, itu kalian bisa coba cek seal kaliper remnya. Tapi kalau misal kalian mengalami seperti itu, kalian bisa juga sekalian bawa brake pad, sekalian kalian cekin disc brake-nya kondisinya oke atau enggak, karena itu sekali bongkar ya guys. Dan itu brake pad, seal kaliper, sebenarnya seal kaliper bukan fast moving, yang fast moving ada brake pad dan juga bubut rem. Di Innova nih bubut rem nih fast moving nih karena sering banget nih bubut rem di Innova. Jadi sementara untuk run stop saya stop penjualannya dulu, karena menurut saya untuk umur setahunan durability-nya sih ya menurut saya masih kurang. Harusnya sih 3-4 tahun baru bubut lah ya. Lewat musim hujan udah keter lagi. Jadi sementara penjualan run stop di Tokopedia saya juga saya stop dulu. Nanti saya info lagi kalau saya dapat barang yang jauh lebih bagus seperti itu. Nah, jadi seperti guys, untuk rem pokoknya kalian mesti, nama mobil udah berapa tahun, kalian mesti lakukan pengecekan yang lebih bertahap. Nah, itu tips dari saya buat pengereman atau sistem braking system daripada Innova Rego.